Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar saudara malam hari ini? Doa kami tentunya saudara semua selalu dalam keadaan yang luar biasa baik, tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang hidup. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saat teduh dan doa sebelum tidur malam hari ini. Saat teduh malam hari ini berjudul Tetap Semangat. Firman Tuhan dalam Mazmur 92 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16 mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di hari pertama kuliah, dosen kami memperkenalkan namanya dan menyuruh kami untuk berkenalan dengan orang yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Saya mencari seorang untuk diajak berkenalan. Ketika tiba-tiba sebuah tangan menyentuh bahu saya menengok ke belakang dan melihat seorang wanita tua bertubuh kecil dan sudah keriput. Ia memandangku dengan wajah berseri-seri dan senyum yang lebar. Dia mengatakan, "Hai ganteng, namaku Rose. Usiaku 87 tahun. Bolehkah aku memelukmu?" katanya. Saya pun tertawa lalu dengan antusias menjawab, "Tentu saja boleh." Ia pun memeluk saya. Lalu saya bertanya kepadanya, "Mengapa Anda baru kuliah dalam usia yang sangat lanjut?" Ia pun menjawab sambil bercanda, "Saya di sini untuk mencari suami kaya, lalu menikah, memiliki sepasang anak, kemudian beristirahat dan bersenang-senang." Saya pun menanyakan lagi kepadanya, saya benar-benar ingin tahu mengapa ia kuliah dalam usia yang tua. Dan kali ini saya bertanya lebih serius lagi kepadanya. Dan kemudian dia menjawab, "Saya selalu berharap untuk bisa kuliah. Dan sekarang saya akhirnya bisa kuliah, walaupun dalam usia yang sudah tidak muda lagi." Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian dalam waktu singkat kami sudah menjadi sahabat yang selalu bersama-sama dan bercerita panjang lebar. Saya selalu tertarik mendengarkan ceritanya. Dalam tahun itu, Rose menjadi perhatian di kampus. Dengan mudah ia mendapatkan teman kemanapun ia pergi. Ia penuh semangat dan ia membuat hidup menjadi indah. Di akhir semester kami pun mengundangnya untuk berbicara dalam acara grup sepak bola kami. Maka dia berbicara kepada kami semuanya. Dia mengatakan, "Maaf, karena aku tidak pernah belajar berpidato. Jadi aku hanya memberitahu tentang apa yang aku ketahui. Kita tidak berhenti bermain karena usia yang tua. Kita menjadi tua karena kita berhenti bermain. Ada rahasia agar tetap muda, bahagia, dan sukses. Belajar, tertawa, bercanda, dan memiliki impian. Orang yang tidak lagi punya impian dalam hidupnya sama saja dengan orang yang mati. Setiap orang akan menjadi tua. Jadi temukan senantiasa kesempatan untuk melakukan sesuatu. Orang yang sudah tua biasanya tidak menyesali apa yang sudah mereka lakukan. Namun lebih banyak penyesalan mereka karena sesuatu yang tidak mereka lakukan ketika mereka masih muda. Ia lalu menutup pidatonya dengan sebuah lagu. Tahun itu Rose berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dan seminggu setelah dia diwisuda, dia pun meninggal dengan tenang ketika sedang tidur. Lebih dari 3.000 mahasiswa menghadiri penguburan wanita yang menyenangkan yang telah mengajarkan melalui teladan hidupnya bahwa tidak ada kata terlambat untuk menjadi sesuatu yang kita inginkan bila kita mau, sekalipun mungkin terhalang dengan berbagai macam hal, usia, keadaan, situasi, dan lain sebagainya.
tapi orang yang tetap bersemangat akan mendapatkan segala sesuatu dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bagi kita, orang yang sudah lanjut usia, setiap fase dalam kehidupan bisa menjadi fase yang menyenangkan dan penuh anugerah. Jangan marah karena kita tua, tetaplah bersemangat, tertawa, bercanda, bahkan belajar. Dengan begitu, hidup kita akan selalu menjadi berkat sekalipun mungkin sudah tua. Ada citra buruk yang melekat pada sebagian lansia. Lansia diidentikan dengan orang yang pemarah, suka ngambek, rewel, mengasihani diri sendiri, dan lain sebagainya, bahkan pikun. Kita bisa mengubahnya dengan menjalani hari-hari tua seperti ketika masih muda. Usia boleh tua, semangat hidup harus tetap muda. Firman Tuhan mengatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Artinya, selama kita masih hidup, sampai usia berapapun Tuhan kehendaki, bahkan sekalipun menurut usia kita sudah tua, ataupun menurut keadaan kita terbatas, penuh kekurangan, tapi di dalam Tuhan kita bisa tetap berbuah. Tidak hanya dibatasi oleh waktu, usia, situasi, ataupun keadaan dalam hidup kita, bahkan kekurangan dan keterbatasan, melainkan orang yang berada di dalam Tuhan, dia akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Bahkan dia akan tetap berbuah sampai dia lanjut usia. Hidupnya tetap menjadi berkat. Bukan hanya pada waktu usia muda, tapi juga pada waktu usia senja, hidupnya pun tetap menjadi berkat. Hal ini bisa terjadi bila kita memiliki semangat di dalam hidup kita. Bukan hanya Nenek Rose ini yang dalam usia 87 tahun, dia tetap melanjutkan kuliahnya sampai selesai, bahkan wisuda. Tetapi juga kita melihat bagaimana Kaleb, seorang lanjut usia dengan usia 85 tahun, tetapi memiliki semangat seperti orang usia 40 tahun. Hal yang luar biasa. Oleh karena itu, bagaimana dengan kehidupan kita malam hari ini? Apakah hanya karena situasi keadaan membuat kita kehilangan semangat? Apakah hanya karena usia membuat kita kehilangan semangat? Apakah hanya karena berjumpa dengan tantangan hidup membuat kita kehilangan semangat? Malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bersemangat. Mengapa? Karena ketika kita berada di dalam Tuhan, Tuhan akan menganugerahkan kekuatannya, kasih karunia-Nya bagi setiap kita, sehingga kita tetap dapat memiliki semangat di dalam diri. Orang yang bersemangat dapat menanggung beban hidupnya. Sekalipun ada beban, ada tantangan yang begitu besar yang menekan dalam hidupnya, orang yang bersemangat dapat mengatasinya, dapat melewatinya, dapat menyelesaikannya, bahkan cakap menghadapi segala perkara bila dalam hidup kita memiliki sebuah semangat. Semangat itu merupakan modal bagi kita, sebab di dalam Tuhan ada anugerah yang luar biasa. Semangat itu berasal dari iman kita di dalam Tuhan. Sebab kita tahu ketika Tuhan yang hidup ada menyertai dalam hidup kita, itulah yang memberikan kita semangat. Semangat muncul ketika kita punya mimpi, visi daripada Tuhan. Semangat juga muncul ketika dalam kehidupan kita punya tujuan hidup untuk menjadi berkat, sehingga kita tidak menjadi orang yang hanya mengasihani diri sendiri, hanya menyesali diri, tetapi menjadi orang yang tetap bersemangat, antusias dalam menjalani hidup, dalam bekerja, dalam berusaha, dalam menempuh pendidikan, dalam kehidupan kita, dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah penuh semangat. Sehingga dengan demikian itu dapat berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi dengan menjalankan dengan penuh semangat yang terbaik, itu juga dapat menjadi berkat. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. Malam hari ini kami belajar lagi kebenaran firman Tuhan, agar dalam kehidupan kami tetap memiliki semangat hidup, semangat untuk terus berjuang dalam pertandingan iman kami, sehingga sekalipun mungkin kami terbatas oleh karena usia, kami terbatas mungkin karena situasi keadaan,
kondisi mungkin kesehatan kami dan lain sebagainya. Tetapi kami belajar untuk tidak melihat pada itu semuanya, tapi mengarahkan diri kami pada Tuhan, tapi juga pada visi mimpi yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, sehingga membuat kami tetap bersemangat dalam menjalani hidup ini, hidup yang kemudian dapat berbuah dan memuliakan nama Tuhan yang hidup, sekalipun di tengah keterbatasan, karena kami tahu Tuhan yang hidup ada bersama dengan kami. Malam hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami akan tidur dan beristirahat, kiranya penyertaan dan anugerah-Mu ada atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sesungguhnya orang yang kehilangan semangat sudah menjadi tua meskipun ia masih muda. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.